Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Enggak. Kamu cuma butuh istirahat. Enggak apa-apa. Istirahat aja dulu 1-2 bulan, 3 bulan istirahat ya. Iya. Gua tahu mulut gua itu harimau gua, dan gua sadar itu, dan gua menyadari dosa-dosa gua banyak. Ya, gua minta maaf semuanya sama semua yang merasa tersakiti sama perkataan dan perbuatan saya, mau sengaja mau nggak sengaja. Saya Kalau lo nggak semangat, kita juga nggak semangat. pasang semuanya, Bray, semua, Alul, siapa aja. Gue Aduh, minta maaf. Dosa gue mohon maaf semuanya. nggak ada yang bisa maafin dosa. Cuma Tuhan yang maafin dosa. Lumayan nggak Bi dapatnya kalau ngumpulin gini? Bisa bayar kos ya? Ya, bayar makan lah. Makan. Untuk makan. Oh. Kos nggak cukup. Bayar kos juga nggak cukup. Sangat kasihan ya. Bisa juga ya hidup di Amerika ini. Sampai jadi pengumpul botol gini. Abi nggak malu ntar nih dibilangin orang, wah si Abi jadi pengumpul botol-botol bekas. Malu. Banyak pesan masuk dari Decul kan, Min, bully dede Min. Ya dibully lah, masa enggak pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Satu persatu teman-teman, penghujat Islam mengalami sakit, mengalami penderitaan teman-teman. Kalian bisa lihat, mereka berpikir ya, dengan menghujat Islam, mereka akan mendapatkan kekayaan dunia, akan dipuja-puji kan gitu. Akan banyak laskar Polikardus yang mendukung mereka. Tapi mereka lupa teman-teman. Yang paling penting itu adalah rasa damai yang Allah berikan. Itu udah nikmat paling tinggi. Nikmat Islam itu adalah nikmat yang tidak bisa tergantikan oleh nikmat manapun. Itulah kenapa kita selalu meminta, ya, kita selalu berdoa agar jangan Allah cabut nikmat Islam tersebut, agar kita bisa tetap istiqomah. Itu yang paling tinggi. Kalau yang lain teman-teman, baik itu kekayaan, kesehatan, itu silih berganti. Tapi kedamaian atas Islam itulah yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh para penghujat-penghujat ini. Kalau Anda cuman tidak mengenal Islam, Anda tidak Islam ya, Anda non-Islam, itu mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Dan hukuman Allah pun ya tidak akan jatuh kepada Anda kalau Anda memang tidak mengenal Islam. Kita lihat banyak orang-orang
di pelosok Eropa, pelosok Amerika, yang nggak mengenal Islam. Mereka taunya Islam dari media yang menjelek-jelekkan Islam. Kan begitu, teman-teman. Tapi kalau Polycarpus ini, Edis, Saifuddin, Paul Jang, Agatha, ini kan orang-orang yang terang-terangan menghujat Islam sedemikian rupa. Dan kita bisa lihat bagaimana penderitaan satu persatu menimpa mereka. Satu persatu, teman-teman. Dan saya itu menjadi saksi mata. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada saya, masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat bagaimana nasib dari para penghujat Islam satu persatu ini. Kita lihat sebelumnya, teman-teman. Sudah ada ya yang namanya domba kecil. Menghina Allah, menantang Allah, meninggalnya tragis dalam mesin cuci. Bayangkan, lagi perbaiki mesin cuci, kena serangan jantung, meninggal. Uti Watimena, nginjak Quran, nggak lama kemudian, meninggoy, teman-teman. Padahal dia barusan kesaksian, disembuhkan oleh Tuhannya. Dan itu dimantapkan oleh kakaknya juga, yang mengatakan hal yang sama. Mangapul Sagalah, seorang pendeta besar, mengajak saya, menyuruh Yesus mencabut nyawa saya, dan juga komplain dengan suara azan. Ya, dia tidak terima. Ini kok besar kali suara azan di perapat ini. Dulu nggak begini. Benaran, nggak bisa lagi dia mendengar suara azan selamanya. Kan begitu. Satu persatu, teman-teman. Ali Markus, sama. Tragis, teman-teman. Udah banyak lah. Kalau kita sebut yang sudah meninggoy. Itu kalau udah meninggoy kan gitu. Kita nggak tahu apa yang sedang mereka alami sekarang. Penderitaan apa yang sedang mereka alami di dalam siksa kubur. Kita nggak bisa lihat. Tapi yang bisa kita lihat, yang masih hidup, kan begitu. Bagaimana yang masih hidup ini tidak mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Hidupnya penuh kegelisahan. Hidupnya penuh dengan rasa tidak nyaman. Ya, rasa tidak nyaman, teman-teman. Nggak ada damai. Nggak ada damai dalam diri mereka. Tidak ada Tuhan dalam diri mereka. Bahkan mereka mulai meragukan Tuhan. Satu persatu, Saifuddin, Edis, Agatha, teman-teman. Kita bisa lihat. Dan saya bukan asal ngomong ya. Karena saya termasuk yang dari awal mengikuti dunia debat ini yang di medsos. Jadi saya termasuk orang yang mengamati dan melihat. Dan untuk itu, saya tampilkan juga videonya sebagai bukti, teman-teman. Supaya kalian melihat sendiri. Jangan nanti katanya gitu kan. Kita tampilkan video. Orangnya sendiri yang ngomong. Orangnya sendiri yang menunjukkan bagaimana stresnya mereka. Kan begitu. Ini lebih fair. Kita akan tampilkan, teman-teman ya. Tapi saya rasa 3 yang paling besar aja yang saya tampilkan ya, jagoan dari sebelah. Ada Saifuddin, ya, ada Edis, dan tentu saja jangan lupa Ratu Penghujat tahun lalu. Ya, masih menjadi Ratu Penghujat tahun lalu karena yang 2025 belum selesai. Kita belum tahu siapa yang jadi 2025. Tapi sementara masih Agatha ya. Kita dengarkan bagaimana kegelisahan mereka, stresnya mereka, menghujat Islam penuh dengan kekayaan dunia, tapi tidak ada kedamaian. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Lah yang apa? Bukan yang aneh-aneh, bukan yang gitu. Tapi gue terlalu
lemah untuk Gak ada yang bilang lo lemah. Kalau kuat. Loh, lemah kenapa sih, aneh nih? Nggak lemah, kamu tuh nggak lemah. Gak ada yang lemah. Kamu yang menganggap kamunya lemah, itu yang jadi masalah. Jangan biarkan iblis mendakwa lah. Iya. Masa kalah sama iblis gimana sih? Kenapa kamu nggak WD? Kenapa? Ya, kalau nggak bisa ngomong di sini, WA saja, di WA saja. Nah, gitu aja loh. Shalom shalom. Ada apa nih, Pak? Gue baru naik lagi nih. Klik Komsel gue. Kenapa nih? Kenapa, Tak? Agatha. Shalom. Yo, shalom teman. Agatha, kenapa nangis? Silakan Alul dijelasin. Kasihan nggak? ya walaupun ada sebagian ya yang menyumbang laporan-laporan, tapi itu nggak berdampak besar ya. Laporan-laporan, ancaman-ancaman itu sebenarnya walau itu juga akumulatif ya sifatnya. Tapi ini bukan karena itu semua sih. Tapi sejujurnya dikejar-kejar pincol ya aku anjir. Nah, tapi teman-teman sebenarnya gue mau minta maaf sama semua, terutama teman-teman apologet ya. Kalau kita banyak kadang berselisih paham, beda pendapat, beda pandangan, gue minta maaf tulus dari hati gue. Dan gue memang mohon undur diri dan memang gue nggak bisa untuk ini, dan memang gue nggak cocok untuk ini semua. Dan buat teman-teman Islam juga semuanya, gue minta maaf kalau banyak salah-salah, dan gue sering Enggak. Kamu cuma butuh istirahat. Enggak apa-apa. Istirahat aja dulu 1-2 bulan, 3 bulan istirahat ya. Iya. Gua tahu mulut gua itu harimau gua, dan gua sadar itu, dan gua menyadari dosa-dosa gua banyak ya. Gua minta maaf semuanya, sama semua yang merasa tersakiti sama perkataan dan perbuatan saya, mau sengaja mau nggak sengaja. Saya Kalau lo nggak semangat, kita juga nggak semangat. Pak Kang, semuanya, Bray, semua, Alul, siapa aja. Aduh. Gue minta maaf. Dosa gue mohon maaf semuanya. Nggak ada yang bisa maafin dosa, cuma Tuhan yang maafin dosa. Jadi maafin kesalahan. Nah, lu kenapa minta maaf? Kenapa? Salah lu apa emang? Tahu nih. Kenapa sih, Tak? Mau mundur dia. Kayaknya mau mundur, Bro. Mau mundur. Kenapa? Ya, gue mundur untuk ini semua. Kenapa, Tak? Dan mungkin gue nggak layak. Enggak, lu ada yang ngancam. Lu ada yang ngancam. Ya kalau ancaman itu pasti banyak. Maksud gue, tapi itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak penyumbang. Tak, kalau ada yang ngancam lu, karena salah Tak. gue ini. Bukan. Kalau ada yang ngancam lu, Tak. Itu udah ada biasa, bukti. Bray. Itu. Bukan. Ya lu tinggal ke kantor polisi aja, gampang aja. Iya, itu udah biasa. Dia bilang Gua bukan. bisa ngadepin itu. Bukan. Emangnya negara ini negara dia? Ngapain lu takut? Dia bilang bukan karena ancaman gitu loh. Itu gara-gara apa, Pak? Pak Haji? Ya itu, makanya silakan, Tak. Karena apa gitu loh. Nggak usah di live. Kamu WA aja. Kamu WA Itu saya aja kan. loh.
Gak, gue kaget loh. Tadi pagi kayaknya Iya. masih Semangat anteng. loh. Sore masih anteng, kok tiba-tiba malam kayak begini. Iya. Kalau Ada apaan gitu? Enggak, Bingung. gue lihat ini memang cuman mau menyampaikan permohonan maaf gue, mau mohon undur diri juga gitu. Iya, kenapa? Penyebabnya kenapa? Ya, mungkin gue butuh waktu juga Nah, kok untuk koinnya Ya, udah lu kebanyakan? hanya butuh Koinnya udah istirahat. kebanyakan, kasih gua kalau koinnya udah kebanyakan. Iya, lu cuma butuh istirahat. Koin lu udah kebanyakan, kasih gua lah, gua masih dikit. Paus. Lu butuh istirahat. Cuma istirahat itu. Kita Terlalu capek itu. Terlalu iya, capek. terlalu capek kamu itu. Ya. Jadi Ya. emosionalnya nggak kekontrol, nggak apa-apa. Istirahat aja dulu ya. Emang lu udah regenerasi tak? Kan belum tak? Kan belum ada regenerasi lu. regenerasi apa? Ya lu boleh pensiun asal ada regenerasi lah. Kalau lu belum ada jangan Ya, pensiun dulu. mungkin udah banyak lah yang berapa lo gitu. Itu udah Mana ada, banyak dari lah lu belum kalian ada. itu. Belum. Harus ada baru lu pensiun. Dah gitu. Iya. Udah banyak untuk itu. Udah banyak untuk itu kayaknya. Siapa? Lumayan nggak Bi dapatnya kalau ngumpulin gini? Bisa bayar kos ya? Ya, bayar makan lah. Makan. Untuk makan. Oh. Kos nggak cukup. Bayar kos juga nggak cukup. Sangat kasihan ya. Bisa juga ya hidup di Amerika ini. Sampai jadi pengumpul botol gini. Abi nggak malu ntar nih dibilangin orang, wah si Abi jadi pengumpul botol-botol bekas. Malu. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dia demit Min. Ya dibully lah, masa enggak pula. Nah itu dibuka yang plastik. Sudah nggak terurus teman-teman ya. Lihat saja nih rambutnya sudah gondrong. Aduh, cukur itu potong rambut di sana itu kalau nggak salah kan cuma $30 Din. $30 berapa ya? $3 apa $30 saya nggak paham ya. Cuma yang jelas hidup Saifuddin Ibrahim ini sudah nggak terurus yang lagi kaleng-kaleng. ya. Tuh mukanya kaleng di juga sini. aduh Kaleng di sini. gimana tuh rambutnya sudah gondrong, muka sudah kusut, layu, tidak sesangar dulu ya. Pada saat masih di Indonesia, mobil ada, rumah ada, uang banyak. Saya Saifuddin Ibrahim, saya pendeta Saifuddin Ibrahim gitu kan. Sekarang ngumpulin botol-botol bekas. Nih, nah, ini juga ya mobil yang pernah dipakai oleh Saifuddin Ibrahim untuk membuat video ya, untuk membuat konten YouTube. Katanya ini mobil saya untuk pelayanan katanya. Nggak taunya mobilnya buat ngangkut botol bekas nih teman-teman. Botol susu dipisah, Bi. Plastik jangan dibuang itu, Abi. Plastiknya sirosit punya jangan dibuang. Jangan campur-campur, Abi. Iya, nanti Ya itu di situ. Teman-teman ya, botol bekasnya dipilah dan dipilih. Yang bagian plastik sebelah kanan, yang
botol kaca sebelah kiri gitu kan. Jadi saya sekarang udah jadi pemulung. Habis sekarang sudah jadi pemulung katanya teman-teman. Kata yang video ini nih ya, temannya ini mungkin. Habis sekarang sudah jadi pemulung. Dulu pendeta besar, dulu banyak jemaatnya, dulu pendeta hebat. Meskipun tidak ada orang yang mempendetakan Saifuddin Ibrahim. Ini di sini. Potong ini. Ini jangan di sini. Ini usus yang botol. Ini botol, Abi. Balikin lagi sini, balikin. Betul. Botol kaca sebelah kiri. Ini khusus botol ini. plastik Botol sebelah ini. kanan. Ini usus botol kaleng. Aduh, Din, ampun Din. Ya ini videonya teman-teman ya. Kalian lihat sendiri teman-teman ya, bagaimana nasib dari para penghujat Islam ini. Bahkan kalau mau ditambah ya, bagaimana Paul Jang itu begitu galau, begitu stres, begitu tidak ada kedamaian juga. Apalagi saat mamanya sakit, mamanya meninggal ya, nggak bisa pulang. Begitu juga dengan Saifuddin teman-teman. Itu kalau dia mau nangis, saya rasa nangisnya itu berjam-jam teman-teman, nggak berhenti. Saya tahu betul, karena Ibun cerita sama saya ya, bagaimana Saifuddin itu nangis teman-teman. Video call, nangis. Saat anaknya ulang tahun, saat anaknya masuk sekolah, nggak bisa menemani. Kalian bayangkan, Saifuddin itu saat kabur ke Amerika, dia meninggalkan 3 anak perempuannya yang masih umur 1,5 tahun, masih 3 tahun, masih 5 tahun Goldemer. Usia lagi lucu-lucunya ya. Saya rasa teman-teman sudah punya anak sebagian, ataupun mungkin kalian punya adik, ya, punya kenalan ya, punya keponakan gitu kan. Yang kalian juga sudah lihat kan, bayi itu, anak kecil itu, paling lucu itu umur berapa? 1 tahun. Ya, lagi lucu-lucunya itu, sampai 5 tahun tuh, lagi lasak-lasaknya. Ya, lagi banyak geraknya, aktif-aktifnya, lagi imut-imutnya. 3 anaknya dia nggak bisa lihat pertumbuhannya, nggak bisa temani mereka. Apapun ceritanya, ya ini kita nggak ngomong agama ya. Saifuddin sebagai manusia, dia tanggung jawab kepada anak-anaknya. Terlepas ini orang bangsat secara agama ya. Tapi sebagai seorang ayah, saya harus jujur katakan teman-teman. Walaupun kita tidak suka kelakuan dia, tapi kita harus menilai secara objektif. Saifuddin sebagai seorang ayah bertanggung jawab. Saya harus katakan itu. Mungkin sebagian teman-teman nggak terima ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan saya melihat buktinya langsung. Bagaimana Saifuddin memperlakukan anak-anaknya, termasuk yang masih muslim. Anak-anaknya dari istri pertamanya, almarhum istrinya. Itu usaha, rugi, Saifuddin yang cover. Saifuddin yang modalin. Itulah yang membuat saya tidak respect dengan anak-anak Saifuddin. Kalau kalian nanya kepada saya, Bang, kenapa nggak ngonten sama dia waktu ada berita Saifuddin dan sebagainya? Sedangkan yang lain ngonten bareng gitu. Saya langsung katakan, mohon maaf, saya kurang respect kalau seperti itu. Anda tahu ayah Anda dapat duit dari hasil menghujat Islam. Kenapa Anda pakai duit tersebut? Saya lebih respect Ibun, Sarah Ayu teman-teman. Sarah Ayu lebih memilih membesarkan anak-anak perempuannya dari hasil keringatnya sendiri. Uang dari Saifuddin nggak dia sentuh. Tidak mau dia sentuh. Dia jual buku, dia pelayanan ya, diundang dari gereja sana, gereja sini, pelayanan, untuk mencari nafkah, membesarkan anak-anak perempuannya. Anak perempuannya semua ditaruh di Bangka Belitung. Sekolah gratis karena sekolah negeri. Diurus oleh orang tua Sarah Ayu. Yang alhamdulillah, muslim ya. Jadi anaknya itu dididik secara Islam. Kita doakan, semoga anak-anak Saifuddin kembali ke jalan yang benar. Karena kan anak-anak kecil belum tahu tuh. Walaupun Sarah Ayu ngajarin ya, Kristen gitu kan. Yesus. Tapi kita harap didikan orang tuanya bisa membuat
anak Saipudin kembali ke fitrahnya. Jangan mau mengikuti bapaknya ini. Itu kita doakan sama-sama. Ya, semoga didikan di Bangka Belitung berhasil menyadarkan anak-anaknya. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana galaunya Saipudin. Itu stres teman-teman. Anaknya sekarang ya, kalau ada acara-acara pakai hijab gitu kan. Ya. Ikut acara Islam. Itu Saipudin tuh pasti palak sekali gitu kan. Pasti geram sekali. Aduh, udah dia penghujat Islam nomor 1. Dia memposisikan dirinya seperti itu. Malah anak-anak perempuannya dekat sekali dengan Islam. Apa nggak pusing gitu ya? Jadi bukan anak lakinya aja yang menjadi lawannya, tapi anak perempuannya juga. Ini Saipudin. Terus kalau kita lihat Agatha, stres teman-teman. Apapun ceritanya, anak Agatha dan mantan suaminya itu Islam. Islam. Apa nggak stres dia? Hujat Islam ya, demi duit. Saya tahu orang-orang ini sebenarnya kebenciannya itu ya awalnya nggak ada. Awalnya tuh cuma iseng-iseng nyerang Islam karena memang dibayar. Tapi lama-lama karena melihat respon ya, terpancing jadinya. Kalau saya bilang nggak mungkin mereka benci banget sama Islam. Kenapa? Karena keluarga mereka masih banyak Islam. Apalagi keluarga ring satunya kan. Ring satunya. Agatha anaknya Islam teman-teman. Dia mau gimana tuh? Ya. Kalian bisa lihat bagaimana dia nangis-nangis, dia sedih gitu kan. Stres, karena nggak ada kedamaian. Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus itu nggak ada sama diri mereka. Roh penghibur yang akan menghibur mereka nggak ada. Yang ada sama mereka adalah roh sibilis. Roh sibilis yang membuat ketakutan. Roh sibilis yang membuat mereka galau. Kalau ada roh Tuhan, pasti damai. Ya, di tengah badai masalah. Di tengah semua pergumulan. Pasti kita tenang. Kalau ada Tuhan. Itu udah pasti. Kalian dengar juga bagaimana Edis, teman-teman. Bagaimana Edis stres, nangis, sedih. Bahkan sampai tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena yang dia lihat apa? Cuman pertolongan secara materi. Yang notabene, kalau secara materi, kamu menyembah botol kecap pun, kamu pergi pesugihan pun, kamu dapat. Ini yang bedanya teman-teman ya. Kalau kalian merasa, apalagi nih yang murtadin nih, saya ingatkan ya, orang-orang yang murtad. Murtadnya karena apa? Oh, saya sakit, didoakan sembuh. Ke dukun juga sembuh. Saya dulu miskin, jadi kaya. Pesugihan juga kaya. Roh-roh setan, roh-roh sibilis, itu bisa memberikan kekayaan juga. Itulah dari dulu penyembahan kepada berhala, sibilis itu bisa laku. Karena permintaan mereka dikabulkan. Tapi yang membedakan menyembah Tuhan yang benar, itu adalah rasa damai. Rasa damai yang tidak mungkin dimiliki oleh para penyembah sibilis. Kekayaan kamu bisa dapat. Damai ada nggak? Sukacita ada nggak? Kan gitu. Kalau mereka bilang buah-buah roh. Roh penghibur itu ada nggak pada dirimu? Nggak ada. Mereka ketakutan, mereka galau. Kalau kita ada Tuhan, teman-teman, nggak ada yang kita takutkan. Ya. Melatok diajak diskusi sama Kodondi. Bayangkan, dia orang timur, teman-teman. Dia orang timur. Mantan preman, dia bilang ya. Dulu dia preman kan. Waktu belum bertobat, dia bilang. Sama Kodondi, yang sudah tua, yang badannya juga kecil, takut. Ya Chinese lagi, apa ini? Ini orang-orang timur, harusnya maki itu Melatok, bikin malu orang timur aja. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Itu kebenarannya. Ini biar kalian tahu. Saya, waktu terkena badai masalah, kalian bayangkan, ya, Polikarpus itu sampai datang ke rumah mama saya. Ya, memang bukan saya tinggal di situ, tapi kan ngerepotin ya, ke tempat mama saya dicari. Ada nggak saya takut? Nggak ada, teman-teman. Karena saya merasakan damai. Saya tahu pertolongan Allah. Ya, tidak mungkin Allah membiarkan saya tergeletak. Nggak mungkin Allah membiarkan saya celaka. Kalaupun harus terjadi, tidak mungkin ada celakanya. Tidak mungkin, teman-teman. Karena saya yakin Allah yang menjaganya. Ada damai dalam diri saya, ada sukacita. Itulah kenapa saya bisa lalui dengan sangat lancar. Ya, nggak ada saya galau-galau gitu. Nggak ada saya sampai gimana-gimana. Ya.
pusing benar. Ya, ada rasa sedih, ada rasa takut sedikit, benar. Tapi sebelum kita berdoa tentunya. Ya, sama seperti Yesus kan. Galau, stres. Ya, minta cawan ini berlalu sampai darah, keringatnya keluar seperti darah. Itu pembuluh darah pecah, teman-teman. Saat Yesus di Taman Getsemani, kalau menurut medis, kenapa bisa sampai keringatnya itu, bulir-bulirnya yang keluar ada darah, itu karena pembuluh darah pecah. Itu akibat terlalu stres. Itu bisa terjadi. Orang yang kena hukuman mati, ya, 1 malam sebelumnya bisa seperti itu. Sama seperti Yesus, dia tahu akan ada penangkapan, akan ada pembunuhan kepada dirinya, sehingga dia pusing. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Sujud. Sujud berserah diri kepada Allah. Itu juga yang saya lakukan. Saya sujud, saya minta kepada Allah. Kalau bisa, ini berlalu. Tapi kalaupun harus terjadi, kehendakmu yang terjadi. Karena saya yakin. Ya, saya yakin atas pertolonganmu ya Allah. Saya serahkan semua hidupku kepadamu. Islam adalah apa? Berserah. Bagaimana mungkin kalian dikatakan Islam kalau kalian belum berserah? Berserah kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan. Tempat kita menggantungkan segalanya. Bukan Tuhan yang digantung. Ya. Bukan Tuhan yang digantung manusia. Kalau yang digantung manusia, nggak mungkin kalian menyerahkan dan berserah kepada Dia. Kepada yang maha segalanya ini kita berserah. Sehingga ada damai dan sukacita dalam diri kita. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa gentar. Kalau Allah yang nyuruh, maju. Dan itu terbukti kan. Umat muslim selalu seperti itu. Allah suruh maju, maju. Nggak ada keraguan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berserah dan mendapatkan tuntunan dari Allah. Beda dengan mereka. Mereka ini orang-orang galau. Orang-orang yang hanya mengejar duniawi. Hanya mengejar popularitas. Tapi tidak ada damai sejahtera dalam diri mereka. Mereka ketakutan. Mereka cari tempat berlindung yang menurut mereka paling aman. Tapi tetap di dalam lubang tersebut, ketakutan yang hinggap pada diri mereka. Kalian lihat, Agatha pindah rumah, pindah sana, pindah sini. Tetap takut nggak? Tetap takut. Ya. Edis, galau, bingung dia. Perasaan apa ini? Kok perasaannya nggak tenang? Kok nggak nyaman gitu kan? Sehingga dia nangis. Dia merasakan apa ini sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Kok beda banget? Kok galau banget? Ya. Seperti akan terjadi sesuatu gitu. Itu yang mereka rasakan. Begitu juga dengan Saifuddin. Ada beberapa kesempatan Saifuddin itu macam mau nangis ya. Tapi memang dia berusaha kuat di depan kamera. Karena dia tidak mau terlihat lemah. Ya, karena kalau dia terlihat lemah, maka donatur akan marah. Donatur akan marah. Begitu juga dengan Edis. Dia berusaha terlihat kuat selama ini dalam live-nya. Tapi alhamdulillah, ya, itu semua rencana Allah. Saya bisa dapatkan video dia lagi nangis. Yang notabene banyak sekali teman-teman yang nanya kepada saya, kok Jul, kok bisa ada video itu gitu ya? Ya inilah kita. Ada aja caranya. Ya, ada aja cara Allah untuk menunjukkan kepada umatnya bagaimana pertolongan Allah itu. Ya. Jadi lewat video ini, kalian bisa lihat bagaimana ya. Bagaimana yang namanya Edis, yang dipuja-puja, ternyata seperti ini. Ya. Terus kalian bisa lihat juga teman-teman bahwa antar mereka memang ada persaingan, karena yang bocorin video ini adalah dari kalangan mereka sendiri yang nggak suka dengan Edis, nggak suka dengan Edis, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalian yang nilai sendiri bagaimana hidup dari para penghujat ini. Apakah nyaman? Oke, dunia kamu dapat, kekayaan kamu dapat, harta benda kamu dapat, pujian dari para laskar Polikardus Anda dapatkan, dukungan Anda dapatkan, ketenaran dan sebagainya. Tapi apa guna itu semua kalau tidak ada damai menyertai Anda? Sekali lagi, dunia sementara. Edis umur berapa sekarang? Berapa lama lagi dia nikmati itu semua? Saifuddin, Agatha, berapa lama? Ya. Mungkin karena dulu Anda hidup miskin. Jadi sangat tergiur dengan kekayaan dunia. Dari dulu Anda bermimpi ya. Kapan saya punya rumah seperti itu? Kapan saya punya mobil seperti itu? Tapi begitu Anda dapatkan, sekarang apa?
Coba saya tanya apa? Nggak ada kan? Itulah saya kadang-kadang bersyukur juga ya sama Allah bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, ya, sehingga saya sudah merasakan yang namanya nikmat dunia. Dan alhamdulillah, ya, nikmat dunia itu tidak membuat mata saya gelap lagi, ya, tidak menarik bagi saya lagi, teman-teman. Harta benda itu udah nggak menarik bagi saya. Yang menarik bagi saya sekarang apa? Bagaimana saya bisa berguna bagi orang lain? Bagaimana di sisa hidup saya ini saya bisa membawa sebanyak mungkin amal ibadah sehingga nanti kelak saat saya bertemu dengan Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, saya bisa dengan bangga, ya, mengatakan inilah yang sudah saya lakukan ya Allah. Saya sudah bangga akan apa yang saya buat di dunia ini, teman-teman. Itu aja sih. Kalau kekayaan, ya, naik mobil yang mewah, naik mobil yang biasa ya sama aja, mobil juga, teman-teman. Paling bedanya nyaman nggak nyaman aja kan. Toh berapa jam aja cuman bawa mobil. Betul nggak? Rumah besar sama rumah kecil, apa sih bedanya gitu? Cuman luas aja. Yang penting bisa tidur, bisa istirahat, bisa berlindung, udah. Ya, yang penting nggak bocor aja gitu ya. Nggak bocor, nggak bisa dirobohin sembarangan sama tetangga gitu kan. Udah itu aja. Selebihnya ini kan cuma sementara, cuma kita pakai. Saya kadang-kadang kalau mikir ya, orang yang serakah sekali sekarang nih, kayak Edis, Saifuddin gitu kan. Saifuddin apalagi, serakah sekali deh. Saya kadang bingung gitu. Kamu pingin ini, pingin itu. Orang zaman dulu, teman-teman, ya, yang saat zaman belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada semua gitu. Hidup nggak mereka? Hidup kok. Ya, zaman Nabi dulu kan belum ada gituan. Hidup nggak hidup? Nyaman nggak nyaman? Nyaman aja gitu kan. Jadi semua itu kan tergantung kita, sudut pandang kita aja gitu. Kita aja sekarang yang mendoktrin diri kita, harus ada ini, harus ada itu. Harus ada semua. Padahal nggak ada ini semua juga kita hidup toh. Ya. Ada ini semua juga nggak membuat ya Anda jadi lebih mulia daripada orang yang hidup zaman dulu. Enggak kan? Apa Anda lebih mulia dari zaman-zaman para sahabat, zaman para tabi'in? Enggak kan? Jadi kembali lagi teman-teman, ya, jangan kita tiru orang-orang ini. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana nasib mereka, tujuannya apa? Supaya kita ambil, ya, kita ambil nilai-nilainya, hikmahnya. Apa hikmah dari melihat nasib dari para penghujat ini? Supaya kita tidak meniru langkah mereka. Karena saya yakin, ada aja nih, ya, umat muslim yang mungkin sekarang imannya sedang goyang, ya, imannya sedang terguncang gara-gara tawaran dunia gitu kan, tawaran dari para polikardus ini, mulai berpikir, saya tiru juga lah supaya bisa kaya, nanti udah tua saya bertobat. Belum tua udah meninggoy duluan, belum sempat tobat. Apa nggak gawat? Jangan ambil resiko. Ya, saya katakan jangan ambil resiko. Kalau kalian berjalan di jalan Allah, Allah yang cukupkan itu semua. Allah Maha mengetahui. Allah tahu yang kalian butuhkan itu apa. Nggak perlu kok. Sama kayak teman-teman nanya kan, kok Jul mobilnya nggak diganti, udah rusak-rusak loh. Ini mobil perjuangan loh. Mobil ini yang mengantarkan saya untuk melihat gereja tanpa tembok, daerah-daerah pemurtatan ya. Mobil ini. Kalau kalian nanya, saya mau ganti nggak? Ya tunggu dulu. Saya bisa aja ganti sekarang sih. Cuman saya pikir masih banyak yang harus saya kerjakan, terutama untuk umat ya. Kalau sekarang kan banyak lah, apalagi kita bilang ya, mau kredit juga ada kredit syariah kok, gampang. Tapi saya selalu berpikir, kayak orang saya bilang, woi mobilnya udah nggak nyaman nih, sakit badan kalau naik lama gitu. Tapi saya pikir masih bisa dipakai, masih bisa berjuang kok. Apa bedanya? Dari sini saya kadang-kadang mikir juga, apa bedanya sih dengan mobil yang mahal gitu kan? Saya waktu kuliah itu udah bawa Mercy teman-teman. Ya, saya bawa Mercy. Ya, saya juga punya mobil harian Jazz. Ya, kalau teman-teman yang kenal saya bawa 3 mobil. 3 mobil punya saya ya, bukan kongsi sama kakak, punya saya sendiri. Tapi ya apa ya? Semua itu juga ya cuman sekedar gitu. Ujung-ujungnya kita akan ada di posisi saat kita lagi tidur dan merenungkan itu semua. Nggak terasa kan satu hari lewat,
ujung-ujungnya kan kita tutup hari kita dengan apa? Dengan lagi tidur kan. Sebelum tidur kan berpikir dulu. Udah lewat lagi 1 hari. Udah lewat lagi 1 hari. Nggak terasa. Selesai waktu kita di dunia, teman-teman. Hari demi hari lewat begitu cepat. Begitu cepat. Kita bisa rasakan hari itu lewat kapan? Waktu mau tidur kan. Udah lewat 1 hari ini. Ya. Betul nggak? Waktu kita lagi kerjakan aktivitas, kadang kita lupa gitu. 1 hari ini apa yang kita lakuin. Nggak tahu, kita lupa. Tapi kita akan rasakan saat mau tidur. Saya sering ya. Apa saja yang sudah saya lakukan 1 hari ini, saya flashback gitu kan. Ya. Apalagi yang mau saya lakukan besok. Dan saya bersyukur. Masih Allah berikan kesempatan sampai hari ini. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga ya video ini bisa membuat mata para Polycardus ini terbuka. Para laskar Polycardus ini juga bertobat. Ya, karena tujuan kita buat video yaitu bukan untuk bermegah diri, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk terkenal teman-teman, enggak. Saya nggak butuh itu. Ya, saya nggak butuh. Tapi saya pingin kalian semua mengetahui apa yang paling penting semua dalam hidup kalian. Tujuan hidup kita tuh apa? Coba kalian renungkan. Itu aja sih dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.